Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'da. Yang kami hormati Bunda Iliza, Ibu Wali Kota kita yang kita cintai, dan yang kita muliakan juga Bang Wakil Wali Kota, insyaallah dalam perjalanan akan sampai, tapi kita berikan penghormatan terlebih dahulu. Selanjutnya yang kita hormati Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah Aceh, Ustadz Khalid Mudassir. Selanjutnya yang kita hormati Ustadz yang menjadi panutan bagi kita bersama, Ustadz Hanan At-Taki dan Ustadz Amri Fatmi. Tanpa memperpanjang mukaddimah, mari kita awali diskusi kita pada hari yang berbahagia ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Izin saya menyapa. Ini Ustadz Hanan, teman-teman kita yang selama ini kita lihat di sosial media, teman-teman yang selama ini menghibur kita di sosial media, yang kadang-kadang ketika lagi kita mumet, habis kerja nggak tahu ngapain, atau sambil ngopi di warung kopi, habis ngerjain tugas, ya kita melihat wajah-wajah. Ada Bang Juliandi di sini, ini pakar POV. Jadi kalau mau berada di mana gitu, ada pakarnya. Ada sahabat saya Pak Miftah, ini dulu teman saya latihan breakdance ketika SMA. Breakdance, tapi saya nonton aja, ada yang main. Nah, itu bisa diajak itu Ustadz Anan. Ada Mail, itu sering dia collab sama ini orang Aceh, siapa namanya? Penyanyi kita, asal udah Ramadan udah collab dia. Nah, ini teman-teman kita, masya Allah. Nah, ada kalau yang perempuan, saya ada istri, Ustaz, nggak enak saya sebut. Nah, ada istri saya di ujung, nggak enak saya sebut. Tapi teman-teman kita juga yang perempuan ini, alhamdulillah memberikan kesan-kesan positif selama ini di sosial media. Baik, teman-teman, duduk kita pada sore ini tidak hanya berkumpul untuk berdiskusi, tapi wujud daripada keseriusan daripada Pemkot Kota Banda Aceh ini ingin membangun ruang kolaborasi. Kita belajar dari sejarah bahwasanya kota-kota besar yang ada di dunia ini itu tidak hanya dibangun oleh satu komunitas saja atau satu golongan saja. Acara ini termotivasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termotivasi dari cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membangun kota Madinah. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai ke Madinah, beliau tidak pernah menyia-nyiakan satu potensi, walaupun potensi yang terkecil yang dimiliki oleh orang-orang yang ada di Madinah pada saat itu. Beliau tidak melihat, oh ini hanya latar belakang para kibar sahabat, para sahabat-sahabat yang senior. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga memberikan kontribusi, memberikan ruang bagi anak-anak muda atau sahabat-sahabat yang dari kalangan muda pada saat itu, sehingga kota Yathrib yang dulunya dikenal dengan Yathrib dan pada akhirnya terkenal dengan Madinatul Munawwarah, atau kota yang terpancar cahaya sampai ke penjuru dunia. Maka pada kesempatan ini, dengan semangat itu, dengan semangat kolaborasi ini, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau selalu membangun kesan positif. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mempermalukan anak muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah di dalam mimbar-mimbarnya menghinakan anak muda. Tidak.
Bahkan Rasulullah SAW mengapresiasi siapa saja, baik dari kalangan muda atau kalangan tua, selama dia masih punya potensi-potensi kebaikan. Oleh karena itu hadir bersama kita pada hari ini Bunda Eliza, dan hadir beliau di tengah kita merupakan wujud daripada perhatian beliau yang serius dan keseriusan beliau untuk memberikan ruang bagi kita anak-anak muda ini untuk berkolaborasi dalam rangka membangun positive vibe untuk kota Banda Aceh ini. Dengan demikian, oleh karena itu kita meminta kepada Bunda untuk sedikit memberikan kata sambutan dan sekaligus membuka diskusi kita pada kesempatan ini. Kepada Bunda kami persilakan dengan segala hormat. Kata gurunya, duduk aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imama wa hakama wa bil qabati qiblata wal muslimin wal muslimati ahwana. Syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat iman, kesehatan dan kesempatan sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini dalam rangka mengikuti kegiatan forum diskusi bersama Ustadz Hanan Attaqi untuk agar para pemuda di Banda Aceh khususnya bisa berperan agar menjaga identitas kota kita. Dan salawat bering salam, mari sama-sama kita pohonkan kehadirat Allah SWT agar hendaknya disampaikan ke pangkuan baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Yang kami muliakan, kami hormati tamu kehormatan kita bersama Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Hanan Attaqi, kemudian juga Ustadz Amri Fatmi, Bang Afdal Khalilullah sebagai Wakil Wali Kota, Ketua IKAT, Ustadz Khalid Mudatsir, Ustadz Mujtahid yang hari ini sebagai moderator yang membawa acara, hadir juga para asatidz-asatizah yang saya nggak bisa sebutkan satu persatu, Ibu Ketua Penggerak PKK, anggota pengurus juga Dekranas, insyaallah Ketua Majelis Taklim Kota Banda Aceh, Bu Dela, kemudian juga seluruh peserta pada hari ini yang kayaknya saya lihat beragam ya, para influencer yang ganteng, yang cantik semuanya hadir di sini, para ada juga yang udah dari siang tadi udah datang, takut nggak kebagian tempat Ustaz. Jadi alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan Allah ridai kegiatan ini, Allah hidayahkan kita semua. Saya mulai dengan pantun, ke Penayung cari cemilan, ketemu kawan lama di jalan. Ustadz Hanan Attaqi datang bawakan ketenangan, pemuda Banda Aceh semangat kolaborasikan. Jadi memang banyak sekali generasi muda kita yang selama ini suka hilang arah. Media yang begitu berkembang luar biasa dengan keterbukaan yang tanpa hijab semua bisa diakses ya. Sehingga identitas kita terkadang juga jadi masalah gitu. Mana rafa nafsahu faqad arafa rabbahu, kenal siapa diri, kenal Allah SWT. Dan insya Allah mudah-mudahan kegiatan hari ini benar-benar bisa membuat kita itu mengenal siapa diri kita dan mau kemana kita,
akhir dari kehidupan kita semua. Kemarin sekilas saya bersama Ustadz Anan bicara tentang, kata Ustadz Anan, ini kota mau jadikan kota smart city. Betul. Tapi saya bilang smart city yang saya maksud, smart city yang kita maksud adalah agar bagaimana kota ini juga tetap modern, dimulai dari manusianya, smart people for smart city. Tapi smart yang dimaksud tidak jauh dari apa yang dimau oleh Rasulullah dengan hadisnya, di mana orang yang cerdas adalah orang yang ingat mati dan mempersiapkan kematian. Ini memang karena panas, kayaknya saya nggak bisa pakai kacamata. Tuh kalau Ustadz begitu tuh, total action. Ya, kalau orang biasa yang nggak kurang-kurang sekolahnya segitu, begitu lihat biarin aja gitu ya. Jazakallah Ustaz. Ini kan menjadi contoh keteladanan yang langsung dicontohkan. Ada sesuatu, langsung gitu ya. Ini udah ada di depan pun, lihat pun cuek aja gitu ya. Nah, jadi memang kita ingin adanya perubahan, adanya hijrah ya. Kita berpindah dari sesuatu yang nggak paham menjadi lebih paham, yang tadinya nggak mau berubah menjadi mau perubahan. Semua itu adalah kita mengejar hidayah Allah. Hidayah itu bisa dapat dengan caranya Allah. Ya mudah-mudahan salah satu momentum ini bersama Ustadz Anan Attaqi kita bisa mengejar hidayah Allah SWT. Dan tentu waktu kita nggak lama, saya dipersiapkan sebetulnya sambutan itu cukup panjang. Jadi saya pengennya Ustadz Anan lebih panjang bicara dari kita semua di sini, dan insya Allah mudah-mudahan kita niatkan hari ini untuk ibadah terbaik kita. Kita berharap hidayah, dan hidayah itu mampu kita amalkan, kita implementasikan. Karena hari ini bersenang-senang aja di tempat ini. Kan kita senang ya kalau dengar tausiahnya Ustadz Anan Attaqi ya, sejuk, dikenal Ustadz gaul ya. Padahal kalau saya lihat beliau kayaknya nggak gaul-gaul amat, iya kan? Tapi inspirasi yang kita dapat itu tentu insya Allah bukan hanya sekedar karena ingin ketemu dengan Ustadz yang populer gitu ya, yang dikenal gaulnya, tapi memang apa yang beliau sampaikan itulah nantinya bisa berdampak terhadap perubahan kita semua di kota ini. Dan saya melihat banyak sekali teman-teman ini, anak-anak muda hari ini yang memang berkontribusi untuk kota ini, berperan untuk kota ini. Cenderung anak-anak kota itu anak-anak yang baik. Walaupun masih ada juga yang sedikit agak nakal gitu ya, dalam tanda kutip, yang suka balapan liar gitu ya. Ini balapan liar, saya baru mau tertibkan. Tapi boleh balapan, gak ada yang larang. Tapi jangan sampai korban nyawa, korban dengan masyarakat, merusak ketertiban umum. Kan ini terjadi di kota ini karena memang lahan kita kecil sekali. Yuk, kita jaga kota ini. Kontribusi kita untuk kota ini apa sih yang bisa kita kontribusikan? Ini semua nih punya aktivitas. Apalagi tadi dibilang Ustadz Miftah di sini ya, motivator juga, training juga, pengusaha juga. Di sampingnya di Indonesia yang dulu dengan coklat jiletnya gitu ya. Ini semua mereka berpenghasilan, Ustaz. Yang hadir di sini hebat-hebat nih, pengusaha, influencer semuanya. Rata-rata memang mereka tinggal bagaimana kita itu menyatukan siapa diri kita. Mau kemana kita, bagaimana kita berkolaborasi agar hidup kita itu mendapatkan keberkahan fid dunya wal akhirah. Kan itu, jangan pula lah kita tinggal di daerah Islam seakan-akan Islam itu menghambat kemajuan. Islam itu nggak keren, ya.
Miftah ini apa kurang kerennya? Bagi duit terus dia kerjanya. Ganteng juga. Bolak-balik umrah ya. Beli baju jualnya murah dibanding daerah lain. Ya karena saya beli juga gitu ya. Jadi gitu. Jangan FOMO itu ya. Kan gitu ya Ustaz. Kalau Ustaz Hanan mah udah masalah di Jakarta, masalah di Bandung itu pastilah lebih besar dari apa masalah yang ada di kota ini. Kota ini sedikit masalah, ini dampaknya luas. Kalau di sana karena penduduknya banyak sekali. Nah ini ada Ustadz Ridwan, kepala dinas kita, dan insya Allah mudah-mudahan pertemuan ini, insya Allah tidak hanya hari ini, kita akan terus mulai untuk ke depan. Startnya dimulai tahun ini dengan segala keterbatasan yang ada. Dan syiar dakwah kita Ustaz Hanan insya Allah bersama Ustaz Amri dan Ikat dan semua siap berkolaborasi ke depan. Insya Allah kita bikin dakwah secara rutin gitu ya, agar anak-anak muda kita ini ke depan bisa lebih terarah, tujuan hidupnya bisa lebih sukses, sukses dunia, sukses akhirat. Jadi ada Pak Wakil yang masih sangat muda, ya masih muda, ya sangat muda. Kalau saya tinggal semangatnya yang muda. Jadi kita nggak mau kalah dengan anak muda. Ya buktinya kita mampu bekerja pagi, siang, malam. Kalau yang anak muda hanya mampu bisa bekerja 1-2 jam, berarti kalah dengan kami yang udah tua. Itu ya. Mungkin itu saja. Ustaz Hanan mungkin mohon berkenan untuk bisa berbicara dengan gamblang saja, karena forum ini wabil khususan sebelum kita nanti malam bersama-sama di Taman Nusanussalatin dalam memperingati Muharram, bulan Muharram ini, dan puncaknya ada 27 Juli nantinya insya Allah. Maka kami serahkan waktu seluas-luasnya kepada Ustaz Hanan, dan kegiatan ini mari sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa qul jal haqqu zaqal batil, innal batila kana zahuqa, wa afa minkum wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Bunda Iliza yang telah memberikan arahan yang sangat baik kepada kita. Izin saya menyapa teman-teman dari kampus, dari komunitas-komunitas yang ada di kampus. Ini Bunda kita mengundang baik anak kantin atau anak musola. Kita nggak beda-bedain. Kita kalau udah di sini sama semuanya. Karena setiap anak itu punya sisi-sisi kebaikan, dan setiap orang itu pasti ada sisi kebaikan, yang kebaikan tersebut kalau kita manfaatkan dengan baik, insya Allah berkontribusi dalam memajukan kota Banda Aceh. Sebelum kita masuk ke Ustadz Amri Fatmi, beberapa waktu yang lalu salah satu komunitas anak muda Raisul Fata itu membuat kegiatan dialog atau diskusi dengan Ustadz Amri, dan juga menghadirkan pada saat itu teman kita Madon, vokalis Kiladepia yang sudah manggung di Jerman dan baru-baru ini manggung di Madiun. Ketika itu ada teman yang bertanya, abang sudah manggung sampai ke Jerman, selera musiknya metal, tapi kok nggak tatoan? Saya tersentuh waktu itu. Jawabannya sangat Aceh Bunda. Apa jawabannya? Hantro Ismayang. Anak-anak yang selama ini musiknya musik metal, mungkin orang-orang musik metal itu diasosiasikan dengan hal-hal yang urak-urakan atau rupanya punya semangat keacehan yang luar biasa. Dan Hantro Ismayang ini merupakan data etnografis yang sulit untuk kita dapatkan pada anak-anak muda lainnya. Maka pada kesempatan ini kita meminta kesempatan atau kesediaan Ustaz Amri Fatmi, beliau sebagai dai internasional. Saya heran ini, saya ke Mesir jumpa beliau, saya ke Jogja juga jumpa beliau, kemana-mana jumpa beliau. Yang belum jumpa ke Eropa sama Amerika, karena beliau udah ke sana. Yang mudah-mudahan suatu hari kita jumpa di Australia. Oke. Maka pada kesempatan ini kita minta kesediaan Ustaz Amri Fatmi untuk memberikan sedikit arahan bagi kita sebagai pemantik diskusi pada hari ini. Apa sih pentingnya kita menjaga identitas? Jangan hanya karena FOMO,
kita kehilangan identitas kita sebagai masyarakat Aceh yang menjalankan nilai-nilai syariat. Maka kepada Ustaz Amri Fatmi kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, yang Tuan muliakan Bunda Eliza, ya, Ibu Wali Kota. Sejak beliau jadi wali kota baru kemarin saya jumpa sama beliau, ya, tatap muka langsung, ya. Selamat Bunda, saya doakan mudah-mudahan, kami doakan semua Bunda sehat dan kuat insyaallah menanggung segala tanggung jawab, menjalankan semua tanggung jawab untuk mengurus kota Banda Aceh yang menjadi titik pandang seluruh dunia untuk Aceh itu adalah kota Banda Aceh. Dan kami tenang dan kawan-kawan semua pasti tenang kalau rumah kita itu diurus oleh seorang ibu, betul? Tenang nggak kalian? Mana lebih tenang seorang ibu ngurus rumah dengan bapak? Ibu kan? Nah tenang ya, kota kita itu diurus oleh seorang ibu. Beda caranya daripada seorang bapak gitu ya. Kemudian yang saya muliakan Ustadz Hanan At-Taqi, ya, teman saya, ya, yang sangat kita banggakan semua dan guru kita semua insyaallah. Kemudian Bang Afdal, Ustadz Khalid Mudassir, serta Ustadz Mujtahid. Saya kasih tahu Ustadz Mujtahid baru saja mendapatkan gelar doktor, ya, anak muda, ya, baru satu, ya, doktor dari Jogja, ya. Jadi hana cilet-cilet Bunda, ya, MC-nya doktor, ya, ya, alhamdulillah. Nah, kemudian kepada seluruh teman-teman yang dari komunitas ataupun dari influencer, ya, senang sekali jumpa pada sore yang berbahagia ini. Saya hanya beberapa menit saja untuk membuka diskusi kita bisa lebih alot. Pertama adalah ada teman yang nanya begini, Ustadz, mana lebih islami kalau kita pergi, kalau kita di restoran itu bayar dulu baru makan atau makan dulu baru bayar? Itu yang lebih islaminya yang mana, Ustadz? Saya nggak bisa jawab, ya. Saya bilang bahwa ini kedua-duanya kan bayar kan, ya. Tapi kenapa yang ada yang satu bayar dulu baru makan, yang satu makan dulu baru bayar, ya? Ini harus ditelaah. Setelah saya pergi, ya, ke beberapa kota di dunia ini, baru saya paham bahwa setiap perilaku ekonomi di sebuah tempat itu adalah bagian daripada nilai masyarakat di tempat tersebut. Dan nilai masyarakat kita dengan masyarakat di Eropa atau Amerika itu beda. Di tempat kita, kita akan ketika datang ke sebuah restoran, kita akan disuguhkan yang enggak kita minta. Dan itu semua dikeluarkan di atas meja kita. Lalu kemudian setelah itu kita makan sepuasnya, sesukanya. Lalu nanti yang kita bayar, yang kita akui makan, yang enggak kita akui tidak perlu bayar. Punan pajuh buno, ya. Ada kan begitu kan? Punan pajuh buno, makan ini ya udah itu bayar. Yang enggak kita akui tidak perlu bayar. Dan mau duduk sepuasnya di situ terserah kita. Kita dilayani seperti raja. Tapi di Amerika ataupun Eropa, ya, kita harus masuk ke situ tidak dipersilakan duduk, Anda harus antri dulu, berdiri. Kemudian setelah itu jangan makan sebelum bayar, kasih duit dulu baru bayar. Begitu tidak percaya mereka sama kita. Begitu suuzonnya mereka terhadap kita. Tapi orang Aceh enggak demikian. Dia husnuzon sekali, silakan masuk, silakan duduk, dipersilakan, dilayani semua. Setelah itu baru bayar. Itu bayar pun kalau kita mengaku makan, enggak ngaku makan enggak perlu bayar. Saya tanya, mana yang lebih manusiawi? Hah? Mana yang bukan masalah mana lebih islaminya ya, yang lebih manusiawinya itu mana? Itu kembali kepada identitas kita dalam sebuah nilai. Kita itu punya identitas loh.
Nah, budaya kita seperti ini itu lebih memanusiakan manusia. Kita percaya sama orang, kita datang, kita hormati dia selaku tamu, walaupun di tempat bisnis kita. Itu tamu yang datang, lu layani dia dengan baik, kasih air minum dulu. Makanya di Aceh pasti kasih air minum dulu, kalau di Bandung juga pasti teh dikasih walaupun nggak pesan. Kalau di Aceh harus pesan dulu baru dikasih, di Bandung langsung dikasih teh ya. Duduk dulu baru tanya mau pesan apa gitu. Itu kan memanusiakan sekali gitu. Sedangkan orang Amerika kok seperti itu? Karena mereka bangsa yang diasas atas perampokan terhadap orang pribumi. Jadi mereka curiga pada semua orang, mereka takut pada semua orang. Maka atas dasar itulah maka masuk kita suatu tempat kita harus bayar dulu, baru boleh makan yang punya dia. Makan itu pun di atas plastik, bukan di atas piring. Makanya kita teman-teman pergi ke KFC ataupun McDonald itu hina kita, makannya di atas plastik. Ya, kotak yang ringan begitu, enggak manusiawi sekali, seperti orang makan di atas tempat sampah. Itu adalah cerminan sebuah budaya. Nah, teman-teman, ya, dari sinilah kita perlu menggali kepada sebenarnya setiap kota itu punya identitas, adalah identitas daripada masyarakat yang tinggal di situ. Identitas inilah yang kemudian menjadikan kotanya itu seperti itu. Karena apa? Budaya masyarakatnya. Budaya ini kembali dari mana? Dari paradigma. Paradigma dari mana? Daripada keyakinan. Bahkan bukan cuma masalah budaya sebenarnya, secara keilmuan dalam sains juga itu adalah sebuah metodologi keilmuan, itu diasaskan kepada sebuah keyakinan dan paradigma yang muncul daripada keyakinan tersebut. Contoh kecil teman-teman ya. Ada ilmuwan dari Amerika dengan dari Jepang meneliti tentang kera. Ilmuwan dari Amerika, mereka mengklasifikasikan kera itu kepada kera besar, kera kecil, dan sesuai dengan batok kepalanya. Sedangkan ilmuwan dari Jepang mengklasifikasikan kera itu kepada keluarga. Ini kera ini kingdomnya yang mana ini? Keluarganya kemana ini? Klasifikasinya kepada keluarga. Kenapa beda? Para ilmuwan ini dalam mengklasifikasikan ini, padahal mereka sedang riset loh. Itu sebabnya pada paradigma kehidupan. Orang Jepang itu begitu mengagungkan nilai keluarga. Sedangkan orang Amerika enggak. Kuantitasnya yang mereka ini diukur, batok kepalanya berapa, beratnya berapa. Nilai mereka itu adalah nilai seperti itu. Prinsip hidup mereka seperti itu. Nah, dari sini teman-teman ya. Saya pergi, alhamdulillah Allah kasih berikan sebuah kenikmatan pada saya ketika bisa pergi misalkan ke Amerika 14 kota besar dalam 2 tahun. Saya kasih tahu ada satu kota yang ajaib menurut saya, yaitu kota Houston, Texas. Kota Houston, Texas ini kota yang sangat tidak nyaman karena tidak ada tempat hiburan. Kota yang sangat memilukan, orang yang tinggal di situ tidak ada tempat hiburan. Kok bisa begitu? Kota ini hanya terkenal dengan NASA-nya saja. Teman-teman di sana mau bawa main saya, nggak tahu harus bawa kemana. Lautnya tidak ada, kemudian tempat mainnya tidak ada, kecuali cuma klub saja. Tapi ini kota adalah kota sains yang terkenal dengan NASA. Ya sudah, mereka tinggal di situ, mereka adalah selaku warga kota yang menjaga kota mereka adalah kota sains. Tidak mesti semua kota itu harus napu yang danyo mohon idunya hana igok mentang pihana menancit. Seattle juga seperti itu, kota yang sangat serius dengan Boeing dan juga Google-nya. Udah, tempat itu tidak ada tempat yang menarik untuk kita ngopi, nggak ada. Mereka menjaga identitas sebagai kota sains. Sekarang kita Banda Aceh, jadikan kota kita adalah kota apa nih? Pemandung benar, ya. Puyang nai donyanya benar mandung buat tempat danyo. Igok pihana sih mana? Maka kita punya sejarah. Sejarah kita ini sejarah apa? Sejarah Islam. Datangnya kolonial setelah itu menimpa sejarah Islam. Dan hari ini kita ingin membongkar kembali sejarah Islam yang sangat baik yang ada di kota kita. Dan kita menjadi orang yang dimana
50 tahun yang akan datang, kitalah penghuni yang menikmati kota Banda Aceh ini. Kita punya identitas kita sendiri, kita ingin menjadikan kota ini tempat yang nyaman kita hidup sesuai dengan identitas kita. Identitas itu kembali kepada paradigma hidup, paradigma kembali kepada keyakinan. Maka kita telah melihat dalam sejarah bahwa Islam itu berhasil mendidik pemeluknya untuk menjadi mendapatkan identitas yang identitas itu diakui eksistensinya di dunia dan memberikan peradaban yang sangat maju di dunia ini. Maka kita insya Allah akan mampu untuk menjaga identitas kota kita ini sesuai dengan keimanan kita, keyakinan kita, paradigma hidup kita, dan nilai-nilai keislaman yang sangat baik yang akan kita populerkan, yang akan kita perkenalkan kepada dunia sehingga menarik orang dunia datang kemari karena ada sesuatu ciri khas budaya kita yang sesuai dengan iman kita dan juga keyakinan kita. Ya, saya merasa satu lagi saya sampaikan bahwa ini aneh ketika saya merasakan, tapi hal yang simpel ya, tapi menjadi perenungan bagi saya. Semua kota yang saya pergi di Amerika itu semua kalau masuk ke tokonya itu semua mutar lagu Inggris, lagu barat. Di Amerika semua kota yang saya pergi, tokonya itu semua mutar lagu barat. Enggak satu pun yang mutar lagu Aceh, Bunda. Tapi toko di Aceh itulah identitas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ini kepada Ustaz Amri setelah memberikan pengantar yang sangat baik terkait identitas. Nyo kajut sak kaset. Nah Bang Boy ho ne. Bang Boy ya. Ngau Bang Mael nya kasih duta lagu Aceh. Bang Berge nak teruk kurang. Nah mudah-mudahan ukun nak teruk Bang Berge. Oke, baik. Pada hari ini semuanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa mimman haulakum minal a'rafi munafiqun wa min ahlil madinati maradu 'ala nifaq. Kata para ulama, di Madinah itu tidak semuanya itu orang-orang suci. Di Madinah ada juga orang-orang yang tidak baik. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak elemen membangun narasi positif sehingga yang terkenal dari Madinah itu adalah kebaikan. Kenapa? Karena masyarakat Madinah itu adalah masyarakat yang mainstream, kehidupannya adalah kebaikan. Maka di sini kita akan meminta kesediaan Ustadz Hanan Ataki. Ini anak Banda nih, anak Banda nih. Dulu kalau ngomong sama Ustadz Amerika juga. Ya kan, Palakli kita kan Bang Jul kan, ada Palakli kita kan, Palakli pasti dulu sekarang udah enggak. Tapi ini Ustaz Hanan, Bang Hanan ya. Saya kalau lihat beliau dari tadi pangling ini, setiap lihat beliau saya teringat dengan salah satu bab di dalam kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, bab yang menceritakan tentang rambutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang kita mohon maaf ya, ini bukan rasis, maaf. Ada teman-teman kita yang baru mengenal Islam, baru soleh-solehnya lah, mohon maaf ya. Kadang udah jadi petak terus. Padahal kadang-kadang rambutnya seperti Abang NNC Barber tuh di belakang. Ya, ada teman kita, saya sering lihat beliau. Tapi mohon maaf rambut saya nggak bisa Bang. Ya, kadang-kadang seperti Ustadz Hanan ini. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang rambutnya wafrah, kadang-kadang rambutnya limah dan bentuk, masya Allah, seperti rambut Ustadz Hanan, enggak lurus-lurus sekali dan juga enggak keribu. Dan pada kesempatan ini kita minta kesediaan Bang Hanan Ataki, Abang, karena saya satu rumah dengan beliau dulu Mataria ketika di Kairo, jadi bisa bilang Abang. Jadi sama-sama pernah mohon maaf pupuk di WC yang sama. Nah, jadi pernah masak di dapur yang sama-sama Bang Hanan Ataki. Mohon izin Bang Hanan kasih janganlah, karena Abang udah tinggal di Bandung kan, kayak mana lah Bandung kan. Kalau Bandung itu kan udah dinamikanya luar biasa, nggak ada lah kita kayak mana di Banda Aceh ini. Maka kepada Bang Hanan kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang sama-sama Tanyo muliakan, Ibunda Tanyo, Ibu Wali Kota, Bunda Eliza, dan juga Bang Afdol. Sebetulnya adik lo nah. Cuman karena gak nyan bukan ya. Kalau bahaya karena kalau bahaya juga akan bang. Oh, Bro Afdol, Masya Allah. Kemudian Ustadz Khalid Mudassir, Ustadz Mujtahid, dan khususnya sahabat dan sekaligus guru loncit Ustadz Amri Fatmi. Gimana Ki? Ngan mandum anak-anak muda Kota Banda Aceh yang luar biasa ya. Buno kage perkenalkan le Ustadz Mujtahid. Ternyata yang di hadapan lu nyo mandum orang-orang penting. Anak-anak muda yang punya pengaruh. Bukan hanya anak-anak muda hebat tapi juga punya pengaruh. Bahasa mungkin sekarang disebut dengan influencer. Kalian tahu nggak hadis tentang influencer? Selama ini jadi influencer tapi nggak tahu dalilnya ya. Influencer itu adalah salah satu di antara influencer itu punya value di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW memuji para influencer kebaikan. Ini saya bacain aja satu hadis tentang influencer ya. Nabi SAW pernah bersabda, dari hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna minan nasi mafatiha lil khairi maghaliqa lisyarr. Di antara manusia itu ada yang menjadi pembuka-pembuka kebaikan dan juga pengunci keburukan. Wa inna minan nasi nasan mafatiha lisyarr maghaliqa lil khair. Ada juga, apa-apa lah ya. Ada juga manusia yang dia itu jadi pembuka keburukan dan juga pengunci kebaikan. Fatuba liman ja'alallahu ta'ala mafatihal khair ala yadayh. Beruntunglah orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka-pembuka kebaikan di tangannya. Wa wailun liman ja'alallahu mafatihasy syarr ala yadayh. Dan betapa ruginya atau celakanya orang yang Allah jadikan dia sebagai pembuka keburukan di tangannya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Hakim. Jadi di sini Nabi SAW ngasih tahu tentang alhamdulillah. Nabi ngasih tahu tentang nilainya seseorang yang punya pengaruh dalam kebaikan dan juga punya pengaruh dalam keburukan. Jadi di antara manusia itu kata Nabi ada yang mafatihah lil khair wa maghaliqa lisyarr. Dia itu menjadi pembukanya kebaikan atau menjadi penutup keburukan. Atau ada juga hadis yang lebih populer lagi tentang menjadi influencer itu adalah man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang sanna itu menjadi inspirasi, yang kemudian apa yang dia lakukan itu dicontohi, itu namanya sanna. Jadi man sanna fil islami sunnah hasanah, siapa yang mencontohkan dalam Islam sebuah contoh yang baik, maka dia mendapatkan pahala dari kebaikannya itu dan pahala dari orang yang meniru kebaikannya itu. Sehingga saya menyebut hadis-hadis ini dengan dalil tentang tren. Ternyata membuat tren itu dalam Islam termasuk salah satu di antara cara dakwah yang paling besar pahalanya. Ini karena saya ngomong di depan para influencer, jadi saya akan coba kerucutkan pembahasan di hal-hal yang berkaitan dengan influencer.
ternyata teman-teman, tanpa kita sadari, selama ini tuh kita tuh banyak banget dapat pahala dari apa yang kita posting, dari apa yang kita lakukan, dari apa yang kita contohkan kepada orang lain ketika kita menginfluence orang terhadap satu kebaikan. Atau sebaliknya, jangan-jangan kita selama ini juga banyak dapat dosa terhadap keburukan-keburukan yang kita influence dan kita inspiring people, yang kita pengaruhi orang atau kita menginspirasi orang dengan keburukan yang kita lakukan dan kita posting. Sehingga sejak 2014 ketika saya pulang dari Mesir, saya mengambil sebuah metodologi dakwah yang mungkin di Indonesia belum pernah orang pakai ya, atau mungkin ada tapi saya nggak ngerti, nggak tahu. Membuat dakwah dengan metode tren. Jadi saya tuh nggak bikin pondok pesantren ketika pulang dari Mesir, karena saya pikir saya bukan seorang dokter seperti Bang Mujtahid, Bang Amri ya, yang mereka kapasitas ilmunya, kafaah ilmunya luar biasa. Karena saya ngerasa ilmu saya pas-pasan, jadi saya nggak bikin pesantren, tapi saya pengen nyebarin pesan lewat tren, sehingga istilahnya pesan_tren. Jadi bukan pondok pesantren tapi pesan lewat tren. Kenapa? Pertama, nggak semua orang beruntung belajar di pondok pesantren, satu. Kedua, nggak semua orang juga harus belajar ilmu syariat di pondok pesantren, karena realitas kehidupan begitu kompleks. Jadi nggak harus semuanya belajar agama juga gitu. Dan yang ketiga, realitasnya banyak banget anak muda yang nggak bisa mengakses literasi Islam baik di pesantren, di lembaga Islam, pendidikan Islam, atau di taklim-taklim di masjid. Sementara jumlah mereka itu sangat besar. Gimana cara mendidik anak muda yang tidak punya akses ke pesantren? Akhirnya saya pikir kayaknya perlu membuat sebuah metode yang bisa mendeliver narasi-narasi Islam kepada anak muda yang segmen itu. Dan jumlah mereka itu mayoritas. Anak nongkrong, anak komunitas, anak gaul, anak K-popers, anak wibu, macam-macam. Sehingga akhirnya kalau saya nggak membuat pesantren untuk anak-anak muda santri, berarti saya harus punya sebuah metode yang mengakses bukan santri, yaitu anak muda pada umumnya. Muncullah metode tren. Dan tren ini sebetulnya bukan akal-akalan saya, sudah pernah disinggung oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang tadi saya bacakan, cuman mungkin istilahnya aja yang beda. Dulu tren positif disebut dengan sunnah hasanah. Tren positif itu artinya sunnah hasanah, karena sunnah itu sesuatu yang ditiru, sementara tren itu ada sesuatu yang ditiru. Dan gak apa-apa dengan FOMO. Kalau FOMO itu tentang kebaikan, kenapa kita merasa itu sesuatu yang sia-sia? FOMO itu justru harus banyak yang positif-positif. Kita FOMO tentang ngaji, FOMO tentang yang azan itu harusnya anak muda, FOMO tentang imam itu imam-imam muda. Dulu ketika awal kita bikin tren hijrah 2014, salah satu talent yang pertama banget kita panggungin itu adalah Ustadz Muzammil. Karena waktu itu Ustadz Muzammil masih sekolah di ITB, setiap malam Jumat beliau ngaji di rumah saya. Kita belajar tartil Al-Quran sama azan. Sama anak-anak mahasiswa ITB datang ke rumah belajar gimana bacaannya syekh ini, bacaannya syekh itu, kemudian gimana azannya Palestina, azannya Mekah, azannya Madinah, dan seterusnya. Begitu muncul dakwah pemuda hijrah, akhirnya saya bilang ke Muzammil, coba Muzam manggung dulu. Waktu itu saya belum manggung sama sekali, nggak ada sosial media. Muzammil manggung, trennya apa? Imam muda. Akhirnya muncullah tren imam muda di seluruh Indonesia. Dengan anak-anak muda mulai dipercaya untuk ngimamin sholat, bacaannya mereka bagus. Kemudian nanti karena talent imamnya anak muda, berarti crowdnya juga nanti akan menginfluence anak muda ke masjid. Karena buat saya sholat itu adalah crowd event. Bahasa lainnya mungkin, tapi ini agak kontroversi ya kalau orang nggak paham. Konser langit. Kenapa saya menyebutnya sebagai konser langit? Karena konser itu kan crowd event ya. Sementara langit itu artinya inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Jadi bacaan sholat fajar atau sholat subuh itu masyhuda, ditonton gitu. Siapa yang nonton? Allah dan para malaikat. Para malaikat itu memperhatikan atau melihat, menonton, kalau bahasa anak muda itu
orang yang sholat subuh. Sehingga sholat subuh itu karena dia adalah konser langit, event yang disaksikan oleh para malaikat, harusnya memang sangat spesial gitu. Maka muncullah tren gimana caranya konser langit ini talentnya anak muda biar crowdnya anak muda. Karena di luar yang positif, misalnya nanti kalian lihat DWP atau kalau di luar negeri itu ada konser-konser yang agak-agak negatif ya, dengan bendera Israel segala macam. Itu kan talent para DJ-nya itu kan anak muda. Kebayang gak sih konser Tomorrowland? Kebayang gak Tomorrowland terus DJ-nya orang tua? Nggak akan ada anak muda yang datang di acara Tomorrowland atau DWP gitu. Kalian nggak tahu ya? DWP tahu kan? Sebagian mungkin tahu ya. Tomorrowland versi Indonesianya lah gitu. Kebayang nggak kalau misalnya DWP, clubbing di klub-klub beer house dan segala macam itu, mungkin kalau di kota-kota kayak Bandung, Jakarta tuh populer lah ya. Itu talent si DJ-nya tuh udah tua gitu. Dan nggak akan mungkin datang anak-anak muda. Sehingga cara mendatangkan anak muda berarti DJ-nya tuh harus anak muda. Dalam konteks Islam, untuk mendatangkan anak muda ke masjid berarti talent imam dan muazzinnya harus anak muda dengan album-album favorit anak muda, Ar-Rahman, Al-Mulk, Al-Kahfi. Itu kan album-album favoritnya anak muda ya, yang kalau dibaca anak muda tuh pasti nyaman gitu. Terus dengan nada yang anak muda, karena nada anak muda sama orang tua beda. Orang tua mungkin genrenya dangdut ya. Kalau anak muda mungkin genrenya pop atau apa gitu kan, masing-masing punya segmentasi kan. Ternyata analogi-analogi kayak gini tuh masuk sebetulnya ada dalam Islam, disebut dengan sunnah hasanah atau dalla ala khair. Yang kalau dalam hadis tadi itu mafatihun lil khair. Jadi menjadi influencer itu adalah sebuah peran dakwah yang luar biasa. Ini sebelum kita bicara tentang identitas keacehan dan keislaman kita, saya bicara how to-nya aja, karena tadi secara what-nya udah disampaikan oleh Ustadz Amri, pentingnya identitas, pentingnya sebuah kesadaran kultural ya, untuk kita jadikan sebagai brand kota kita atau menjadi identitas kita. Tapi gimana cara mengkampen itu, gimana cara menginfluence orang, karena kita nggak bisa sekedar bikin narasi Aceh adalah kota religius, Aceh adalah sebuah kota kolaborasi. Ini kan narasi-narasi yang muncul ya. Pertanyaannya, how to influence people? Gimana cara kita pengaruhi people yang ada di masyarakat Aceh ini supaya mereka mau menjadikan tagline ataupun nama-nama besar tadi itu sebagai sebuah identitas kota? Berarti tugas kita bersama teman-teman. Ternyata menurut saya tugas dakwah yang paling utama itu justru bukan menyampaikan narasi, walaupun itu penting. Tapi nomor satunya justru memberikan teladan. Dalam bahasa sosial media disebut dengan membuat tren, menginfluence. Maka tugas ketika kita menjadi seorang influencer, insya Allah pahalanya tuh gede banget teman-teman. Siapa yang menjadi mafatiha lil khair maghaliqa lisyarr, menjadi pembuka kebaikan dan penutup atau pengunci keburukan. Sederhana, untuk jadi influencer itu kan nggak harus punya followers gede. Dulu juga saya awalnya nggak kepikiran bakal punya followers, misalnya sekarang 10,5 juta followers, itu nggak ditarget. Saya cuman kayak bikin aja sesuatu yang menurut saya penting, terus saya mencoba memahami psikologis segmen dakwah saya, akhirnya ya udah mereka jadi nyaman. Dan itu bukan sebuah kayak saya targetkan setahun dapat sekian juta follower, enggak. Saya enggak pernah kolaborasi dengan influencer besar waktu itu. Sampai sekarang pun saya enggak pernah ngisi podcast kan, karena saya enggak suka ngisi podcast, soalnya podcast ini kadang-kadang terlalu privasi. Dia kurang bisa menjaga privasi dan saya enggak suka itu. Saya enggak pernah masuk TV. Semua channel TV nawarin saya tapi saya enggak mau. Kenapa? Karena saya enggak cocok dengan konsep acaranya. Saya agak cukup idealis tentang bab metode dakwah. Gimana cara besar? Bukan karena saya kolaborasi dengan influencer, bukan karena saya masuk TV. Semua channel TV berkali-kali mereka datang, termasuk produsernya datang. Ustadz ya udah, Ustadz maunya gimana? Kalau mau acara saya di TV, saya punya satu request. Boleh nggak saya yang konsep acaranya? Jangan undang saya as a talent, jangan undang saya sebagai talent. Undang saya sebagai salah satu
partner atau kalau bisa ya konsultan gitu. Karena saya tahu segmen dakwah anak muda. Kan kalian ngundang saya biar dapat segmen anak muda kan. Karena selama ini yang dengar kalian itu mungkin menengah ke atas lah secara usia. Oh kalau itu mungkin kita agak sulit Ustaz karena acaranya udah dibikin kayak gini. Jadi Ustaz kita undang sebagai talent, maaf nggak bisa. Tapi kan Ustaz bisa biar lebih jangkauan dakwahnya lebih jauh. Enggak, saya bilang segmen saya di sosial media udah cukup. Jadi saya nggak terlalu butuh media televisi untuk menyebarkan pesan-pesan saya, kecuali TV mau ngikutin konsep saya. Tapi karena kita sama-sama nggak ketemu, makanya sampai sekarang saya nggak pernah masuk TV. Konsekuensi saya nggak masuk TV, setiap ketemu sama orang-orang tua nggak ada yang kenal saya. Saya jalan nih sama Ustadz Abdul Somad, jalan sama Ustadz Felix, jalan sama Ustadz siapa gitu ya, teman-teman Ustadz termasuk Ustadz Adi. Itu kalau datang kemana gitu ya, ke ruang publik itu saya selalu dikasih kamera sama orang suruh fotoin dia sama Ustadz. Dia bilang mas tolong fotoin saya. Kata mereka kayaknya followers saudara robot semua deh kayaknya. Kok dia nggak dikenal karena beda segmen. Saya diundang ke sebuah masjid kan biasalah takmir masjid kan orang-orang tua kan. Saya datang ke situ pakai kupluk, pakai baju flanel, sama takmir masjidnya malah ditanya, dek Ustadznya udah datang belum? Saya kan oh nggak tahu pak gitu. Terus pas sudah mulai iqamat untuk sholat isya, itu orang DKM nggak ada yang percaya sama saya. Kok dia ustadznya? Gimana dia bisa ngimamin sholat dengan pakaian gitu? Dia bisa nggak baca Al-Quran? Kan gitu ya. Tapi yang ngundang kan anak-anak muda, didorong-dorong sama anak muda. Ya udahlah, masa saya nolak gitu kan? Akhirnya saya maju. Kelihatan banget muka orang-orang tua DKM ini kayak nggak percaya gitu. Masa saya harus tunjukin portofolio saya juara nasional Kori dan segala macam kan? Udahlah, kita buktiin aja. Begitu sholat niat saya udah nggak benar sih sebetulnya. Validasi kan jadi pembuktian gitu. Oke, gitu. Saya baca Al-Fatihah, beres Al-Fatihah dalam hati saya, gimana Pak bacaan saya sih? Jadi konsekuensi saya nggak pernah masuk TV, orang tua nggak kenal saya. Rata-rata ya. Nggak tahu orang tua sekarang mungkin udah mulai melek sosial media, main TikTok, tapi dulu tuh sekitar sebelum pandemi nggak ada yang kenal anak-anak muda dan nggak apa-apa karena dakwah saya memang segmented, saya nggak memaksakan diri harus ke semua segmen. Yang mau saya sampaikan teman-teman, menjadi seorang influencer itu kalian nggak usah berpikir terlalu rumit. Aduh gimana ya cara biar kolaps, biar viral, biar apa? Kita nggak bisa nebak itu. Kadang-kadang sesuatu yang kita nggak nyangka bisa viral kayak sekarang pacu jalur itu ya. Tiba-tiba rame di seluruh dunia. Siapa yang nyangka? Artinya kalian gak usah berpikir harus viral, harus rame, harus misalnya banyak yang viewsnya. Gak usah ke sana arahnya. Lakukan saja apa yang menurut kita baik, tapi tampilkan ke ruang publik lewat sosial media atau apapun. Dilihat satu orang itu udah jadi kebaikan buat kalian. Dan hati-hati ketika kalian menampilkan sesuatu yang buruk. Padahal kalau kalian melakukannya diam-diam itu dosa ditanggung sendiri kan. Tapi begitu kalian melakukannya dan mungkin didemokan ke ruang publik, akhirnya menginspirasi orang lain, kalian mendapatkan dosa jariah juga seperti kata Nabi. Makanya ada yang tuba, ada yang wailun. Betapa beruntung yang bisa menjadi mafatihun lil khair, betapa celaka orang yang menjadi mafatihun lil syarr. Misalnya buang sampah sembarangan. Kalian buang sampah sembarangan, nggak perlu direkam juga kan? Tapi bukankah di sekeliling kita ada orang lain? Makanya dalam teori sosial itu ada namanya teori broken window. Broken window itu sebuah teori dari sebuah riset. Jadi di sebuah jalan di Amerika itu ada banyak sekali lampu-lampu itu kan, lampu jalan kan, yang nggak ada yang rusak. Tapi ada beberapa vandalis, anak-anak rebel datang, anak-anak jalan yang mungkin kurang tanggung jawab ya, mecahin satu lampu. Begitu satu lampu itu dipecahin dan besoknya nggak dibenerin sama pemerintah setempat, diteliti secara ilmiah setelah 1 minggu hampir semua lampu di situ tuh pecah. Kenapa? Karena secara teori sosial manusia itu gampang sekali meniru sesuatu yang udah ada, baik ataupun buruk. Makanya muncullah teori broken window, baik lampu ataupun teori itu juga dipakai risetnya di jendela rumah. Ada satu jendela yang dilempari batu, besoknya banyak jendela yang akhirnya rusak juga dilempari batu. Sama kayak sampah. Kita kalau ngeliat sebuah tempat yang clean banget kan mikir ya buang sampah ya. Tapi begitu ngeliat di situ udah ada sampah jadi lebih gampang buang sampah di situ. Makin banyak sampah makin gampang. Itu mafatihun lil syarr.
Itu pembuka keburukan-keburukan. Berarti ketika kalian membuang sampah, di sekitar kalian banyak orang atau bahkan nggak ada orang tapi ngelihat di situ ada sampah jadi ngebuang sampah, kalian mendapatkan dosa jariah dari setiap sampah yang dibuang di situ. Kok jadi dosa buang sampah sembarangan? Kalian pikir kita hidup pahala dan dosa itu hanya tentang dengan manusia? Pahala dan dosa kita itu bukan cuma dengan manusia, dengan semut, dengan serangga, dengan makhluk-makhluk yang lain itu ada pahala dan dosa kalau kita bicara literasi ekologi. Bukankah Nabi mengatakan siapa yang menanam pohon, lalu pohon itu bermanfaat bagi manusia, bagi burung, bagi hewan ternak. Bahkan kalau dibilang secara lebih mikro lagi itu mungkin bagi serangga dan beberapa mikroorganisme di dalam tanah, maka dia mendapatkan pahala sedekah. Berarti kan dosa dan pahala itu bukan hanya dengan manusia, tapi dengan makhluk yang lain. Begitu kita buang sampah, berarti kita menzolimi makhluk-makhluk yang ada di sekitar itu dan merusak, berarti kita juga mendapatkan dosa jariah. Ini pentingnya sunnah hasanah atau justru na'udzubillah sunnah sayyi'ah. Nabi SAW sejak muda adalah seorang influencer kebaikan. Mungkin kalau kalian nanti literasi cari kisah namanya Hilful Fudul. Hilful Fudul itu sebuah gerakan sosial, gerakan transisi sosial. Jadi dalam ilmu sosial itu ada namanya inisiatif transisional. Dalam bahasa dakwah disebut dengan tajdid. Dalam bahasa ilmu sosial disebut inisiatif transisional. Dalam ilmu dakwah disebut tajdid, pembaharuan. Jadi Nabi itu seorang mujaddid, seorang pembaharu, seorang inisiator transisional dalam kehidupan masyarakat sosialnya. Apa yang terjadi waktu itu? Hilful Fudul itu awalnya kejadiannya gara-gara ada satu laki-laki berdagang di Mekah dizolimin sama pedagang-pedagang yang punya backingan. Jadi ada pedagang Mekah yang curang, ngezolimi dia, nggak bayar hak dia atau menzolimi hak-hak dia, terus nggak bisa nggak bisa dituntut karena dia backingannya tuh kepala-kepala suku. Akhirnya laki-laki ini ngomong di ruang publik, wahai penduduk Mekah yang terkenal dengan begini begitu, kok aku dizolimin, nggak ada yang belain. Melihat kondisi ini, akhirnya salah seorang tokoh di Mekah itu berinisiatif untuk ngumpulin tokoh-tokoh Mekah untuk membantu dia. Tokoh-tokoh yang dikumpulkan itu semuanya tua-tua, umurnya rata-rata di atas 50 tahun. Cuman ada satu anak muda yang umurnya 14 tahun, termasuk di antara tokoh-tokoh, namanya Muhammad SAW. Jadi Nabi kelas 2 SMP udah terlibat dalam sebuah solusi sosial, udah menjadi salah satu inisiator transisi sosial. Bahkan Nabi juga ikut berkontribusi dalam menyusun perjanjian yang dikenal dengan istilah perjanjian sosial Hilful Fudul, perjanjian para tokoh-tokoh sosial di kota Mekah. Dan itu juga yang menyebabkan akhirnya perang yang sebelumnya kan ada namanya perang Fijar ya, perang antar suku yang cukup terkenal dalam budaya jahiliyah orang Arab. Itu juga yang kemudian berpengaruh kepada konflik antar suku di kota Mekah gara-gara ada Hilful Fudul. Di sini kita belajar ternyata Nabi SAW itu bukan cuma narator, bukan cuma orator. Nabi itu seorang programmer, social engineer. Dan salah satu bentuk social engineeringnya adalah menginfluence orang lain kepada hal-hal yang positif. Dan kita terlibat di situ, teman-teman. Sehingga ketika Nabi udah berdakwah kelak, saat Nabi membangun kotanya sendiri, nah ini saya dulu sempat lumayan literasi ya tentang konsep kota. Bahkan di Bandung saya juga sempat audiensi sama almarhum Mang Odet, wali kota sebelumnya. Kemudian kita kolaborasi sama Pak Ridwan Kamil pas masa dia jadi wali kota. Kemarin terakhir saya sama wali kota Pekanbaru ya. Kebenaran beliau teman saya sebelum beliau jadi wali kota. Saya mempelajari tentang konsep kota Madinah di zaman Nabi. Kalau dalam teori kota Madinah itu disebut bukan smart city, tapi smart citizen. Kenapa? Karena smart city itu tentang fasilitas publik. Jadi teknologinya, fasilitasnya, transportasi itu namanya smart city. Sementara kalau kita lihat kota Madinah, dari sisi pembangunan itu kayaknya nggak terlalu sebesar Damaskus kan. Damaskus itu smart city pada zamannya. Damaskus, Yerusalem, kemudian nanti mungkin di Irak, Kairo, itu kan smart city semua, termasuk Istanbul pada masanya mungkin namanya masih
Konstantinopel, itu smart city semuanya. Tapi mereka tidak smart citizen. Istanbul dengan kota yang megahnya, di dalamnya orangnya terzolimi, sampah di mana-mana. Damaskus juga kayak gitu, Kairo juga kayak gitu. Walaupun mereka smart city, udah hebat kotanya tuh dengan fasilitas yang luar biasa karena maju gitu secara ekonomi. Kan mereka kota perdagangan ya. Tapi yang menguasai bumi pada masa itu justru sebuah kota kecil yang gak ada bangunan-bangunan tinggi, yang tidak ada fasilitas-fasilitas teknologi yang canggih seperti di kota-kota tadi, tapi diisi oleh smart people yang kata Bunda Eliza tadi. Disebut dengan istilah sekarang teorinya smart citizen. Ternyata konsep smart citizen itu satu level di atas konsep smart city yang dibuat oleh para ilmuwan di barat. Kalau dulu mereka concernnya gimana tentang memfasilitasi kebutuhan publik dengan segala fasilitas infrastruktur, ternyata mereka mengakui ternyata nggak efektif. Orang yang infrastrukturnya bagus itu kayak kita punya smartphone, tapi belum jadi smart netizen. Kita punya smartphone yang dipakainya buat apa? Kamera doang kan? Padahal smartphone ini kan fungsinya banyak banget ya. Tapi karena kita kurang smart, akhirnya kita pakainya kamera doang. Harusnya dengan smartphone itu kita udah bisa jadi pengusaha sukses, kita udah jadi global citizen karena informasinya cepat, update, kita memakai teknologi-teknologi di dalamnya itu udah hebat. Belum lagi nanti kita jadi sosial medianya tuh kita jadi smart netizen yang lebih bijak. Enggak, kita mah pakai smartphone tapi dengan kemampuan yang kurang smart. Akhirnya yang dipakai cuma kamera doang sama scrolling. Ini nggak produktif di tangan kita. Sementara di tangan orang-orang yang smart, ini tuh jadi konten apa, jadi karya apa, kan gitu kan. Tapi di tangan yang nggak smart, ini cuma jadi kamera selfie doang gitu. Begitu juga dengan infrastruktur kota, secanggih apapun, sehebat apapun, kalau people-nya nggak smart, itu tuh kayak orang megang smart handphone cuma kamera doang. Sehingga kota Madinah di zaman Nabi itu adalah sebuah contoh penerapan teori smart citizen. Dan salah satu di antara program smart citizen yang dilakukan Nabi awal beliau hijrah ke Madinah itu adalah mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Sosial inisiatif, sosial project, mempersaudarakan orang muhajirin dengan orang ansar. Lalu di-enabling, di-empowering mereka, dididik sampai akhirnya semua mereka punya kontribusi dalam menciptakan suasana smart city dan smart citizen itu. Di dalamnya muncullah nama-nama keren gitu. Begitu juga di zaman Sultan Al-Qanuni pada masa Ottoman. Kan mungkin Aceh itu lebih identiknya dengan zamannya Sultan Al-Qanuni ya. Di Istanbul pada zaman Sultan Al-Qanuni itu isinya kan orang-orang smart semua tuh. Salah satu yang terkenal kan arsitek hebat ya, Mimar Sinan Pasha kan, yang membuat dia pernah jatuh cinta sama anaknya Sultan Al-Qanuni ya, yaitu Mehrima. Terus cintanya ditolak, tapi kita nggak usah bahas ini di sini. Terlalu dramatis lah. Intinya cintanya ditolak, Mehrima dinikahkan secara politik dengan yang lain. Maka untuk mengenang cintanya Mimar Sinan Pasha terhadap Mehrima, Mimar Sinan Pasha itu bisa bikin sebuah menara masjid yang bulan sabitnya itu tuh akan muncul bintang di tengah bulan sabit itu pas tanggal lahirnya Mehrima. Berarti kan ini bukan tentang hanya membangun, tapi ada astronomi di situ. Selain ada melankolisnya sastra dan cinta kan, tapi juga ada astronominya, ada arsitekturnya, ada sipilnya. Sehingga setiap tanggal lahirnya Mehrima muncul bintang di tengah bulan sabit untuk mengenang cintanya dengan Mehrima. Itu yang menyebabkan kenapa di zaman Sultan Sulaiman Al-Qanuni itu kotanya itu keren banget karena diisi oleh orang-orang yang smart dengan karya masing-masing. Akustiknya masjid Sulaimaniyah itu ya, karena ketika di sana tuh saya duduk di tengah terus kita teriak itu terus surround tuh kayak Dolby loh kalau sekarang. Mungkin sekarang ada teknologi namanya Dolby. Dulu udah ada di zaman arsitek Mimar Sinan Pasha. Begitu juga dengan pada masa Al-Fatih membebaskan Konstantinopel. Kenapa Nabi mengatakan ni'mal jaish, sebaik-baik pasukan? Karena di dalamnya itu ada banyak orang-orang hebat. Bukan cuma Al-Fatih, bukan cuma Janissary, di dalamnya ada Orban itu yang membuat meriamnya. Di dalamnya ada Syekh Aksamsuddin, boleh bukan cuma ahli sufi, beliau seorang ahli biologi di bidang bakteri, punya buku tentang bakteri.
Sehingga beliau yang melindungi pasukan itu dari serangan senjata biologis yang diserang oleh pasukan salib, karena mereka nyerangnya tuh pakai virus. Siapa yang melindunginya? Syekh Aksamsuddin. Selain seorang ahli sufi yang punya tarikot, beliau juga seorang ahli biologi yang punya buku tentang biologi, tentang bakteri. Artinya yang dibutuhkan untuk sebuah peradaban itu adalah smart citizen. Dan smart citizen ini fungsinya apa? Dia bisa menggerakkan masyarakat kepada hal yang baik dengan kemampuan influence-nya. Maka jadilah seorang influencer walaupun untuk hal yang paling kecil sekalipun. Semoga motivasi ini membuat kita semangat ya. Jadi saya semangat banget kalau ketemu para influencer, karena influencer itu dakwah banget. Asal dia memberikan inisiatif dan juga inspirasi yang baik-baik dan ditiru oleh masyarakat. Masyarakat sekarang apalagi anak muda lebih gampang meniru daripada didoktrin. Jadi kita kurangin doktrin, banyakin inspirasi. Contoh sederhana, kemarin tuh Greta Thunberg, salah satu anak muda dari Eropa yang berangkat naik kapal bersama teman-teman aktivis lingkungan dan aktivis kemanusiaan. Mereka pergi ke Gaza. Memangnya menurut teman-teman misinya adalah masuk Gaza? Bukan. Misinya tuh justru ketangkap sama Israel untuk menginfluence masyarakat dunia peduli terhadap Palestina. Jadi misi mereka utamanya itu bukan masuk Gaza. Mereka tahu nggak akan mungkin bisa masuk Gaza, pasti dicegat di tengah jalan. Kenapa nekat? Sebetulnya bukan itu misinya. Misinya memang untuk ditangkap sama tentara Israel. Dia update lewat sosial media, lalu menggerakkan banyak masyarakat dunia. Akhirnya muncullah gerakan untuk datang ke Gaza yang dimasuk lewat gerbang Mesir kan. Walaupun qadarullahnya nggak berhasil, tapi nggak apa-apa, tetap menggerakkan masyarakat dunia untuk peduli. Akhirnya di mana-mana orang bicara Palestina, dan itu adalah konsep influence yang dicontohkan oleh Ghulam dalam cerita Ashabul Ukhdud. Kalau kalian baca sejarah Ashabul Ukhdud, gimana cara dia berdakwah? Cara dia berdakwah adalah mempengaruhi masyarakat, bukan mendoktrin mereka bahwa dia menang melawan rajanya. Enggak, dia kalah melawan rajanya. Buktinya dia terbunuh kan? Kan rajanya bilang, kalau kamu emang benar-benar orang hebat, aku akan kalau kamu nggak mau kembali kepada agama nenek moyang, aku akan membunuhmu. Akhirnya dia diikat, kemudian dilempar tombak sama rajanya. Lempar, meleset, lempar, meleset, lempar, meleset. Akhirnya dia bilang ke rajanya apa? Mau nggak aku ajarin gimana cara kamu melempari aku, kena dan aku meninggal? Kok malah diajarin supaya dia kena? Gimana caranya? Coba kamu bilang bismi rabbi hadzal ghulam. Coba kamu mengucapkan nama Tuhanku, insya Allah aku akan kena. Karena raja ini udah putus asa ngelempar berkali-kali nggak kena, akhirnya dia pakai juga cara yang si Ghulam. Bismi rabbi hadzal ghulam, dengan nama Tuhan si anak muda ini dilempar, kena, meninggal. Ternyata itu mempengaruhi masyarakat yang hadir waktu itu, karena itu waktu itu live di semua channel ya semuanya menyaksikan. Akhirnya mereka terinspirasi, oh berarti yang benar itu adalah apa yang diajarkan Ghulam, karena raja berkali-kali membunuh dia nggak bisa. Begitu pakai nama Tuhan si Ghulam berhasil. Akhirnya setelah Ghulam ini wafat, syahid, dakwahnya menang. Apa? Orang-orang memeluk agama tauhid. Saking yakinnya mereka terhadap agama tauhid, dibakar hidup-hidup pun mereka tidak ada yang keluar dari agama tauhid. Muncullah adegan Ashabul Ukhdud. Itu tuh dakwah influence loh. Makanya teman-teman, menjadi influencer itu amanah yang sangat istimewa. Dan insya Allah apapun bagian kalian, ada yang isunya ekologi, tentang lingkungan, ada yang isunya tentang budaya, ada yang isunya tentang sejarah, ada yang isunya tentang kreativitas, apapun, jadilah seorang influence mafatihan lil khair, menjadi pembuka kebaikan-kebaikan. Dengan begitu kita akan mendapatkan pahala dari setiap orang yang meniru kebaikan kita. Saya pikir itu aja yang saya bisa sampaikan. Hanya motivasi aja menjadi influencer. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan kepada Ustaz. Tadi Ustaz ketika mati lampu itu ada yang cubit-cubit pipi. Berasa mereka selama ini mimpi atau enggak? Karena selama ini banyak yang pengantar tidurnya itu dengar suara Ustaz ya kan? Ya, jujur aja, iya kan? Ya. Oke, ada hikmahnya juga tadi mati lampu. Baik, tidak memperpanjang lagi kata-kata, kita berikan kesempatan sekali untuk yang laki, sekali untuk yang perempuan.
dan satu pertanyaan langsung dijawab supaya tidak melebar. Dipersilakan, siapa yang akan bertanya? Oke. Saya harus adil. Abang pakai kacamata ini yang duluan. Oke, silahkan singkat, perkenalkan diri singkat. Kalau panjang langsung saya kasihani teman-teman yang lain yang pingin curhat langsung sama Ustaz Hanan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufaddal Fuzari, seorang pengajar dan juga influencer dari Kabupaten Pidi, sekaligus tetangga daripada guru kami Ustadz Amri Fatmi. Baiklah, saya tertarik dengan apa yang telah dibahas oleh Ustaz Hanan mengenai influencer ini merupakan pembuka kebaikan dan juga penutup daripada keburukan. Maka selama ini mungkin saya apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Hanan mungkin telah saya sampaikan atau telah saya aplikasikan di platform media sosial saya. Tetapi banyak juga influencer-influencer yang mungkin belum konsisten dengan kebaikan-kebaikan yang selama ini mungkin telah terlaksanakan. Maka yang ingin saya sampaikan atau yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apakah ada langkah khusus atau tips produktif buat para influencer ini sehingga konsisten dengan kebaikannya? Mungkin selama ini mereka tahu tentang kebaikan tapi tidak konsisten dengan kebaikannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang mana kita lebih langsung aja biar lebih enggak. Tampung aja dulu. Oke, baik. Kita tampung dulu berarti. Itu yang di belakang tadi, yang oke. Satu yang perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mungkin sedikit saya ingin bertanya. Perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Siti Namira Azani dari komunitas Agam Inong Kota Banda Aceh. Tentu di sini Ustadz saya ingin bertanya terlebih dahulu. Kita ketahui bersama bahwasanya kalau anak muda kalau nggak ngonten itu rasanya nggak eksis gitu Ustadz ya. Dan itu kita ketahui bersama bahwasanya banyak anak muda sekarang konten itu menjadi refleksi bagi mereka sendiri untuk berkarya di media sosial. Tapi rasanya Ustadz kita ketahui banyak sekali anak muda sekarang yang ingin menjadi influencer, tapi mereka belum bisa menginfluence diri mereka sendiri, malah mereka mau menjadi daya tarik bagi orang lain. Bagaimana Ustadz, menurut Ustadz sendiri, bukankah itu dapat menjadi tantangan tentunya di dunia ini? Bagaimana seorang pemuda ingin menginfluence orang lain namun dia belum bisa menginfluence diri dia sendiri. Dan menurut pandangan syariah, apa yang paling penting dalam kita sendiri untuk dapat kita benahi terlebih dahulu? Apa yang paling penting kita benahi dulu Ustadz agar yang kita bawa itu bukan cuman sekedar pencitraan saja ketika kita konten di media sosial, tapi benar-benar berdampak bagi orang lain. Mungkin itu saja Ustadz. Terima kasih. Oke, baik. Oke, sekarang dari yang laki, Pak Miftah, beliau lebih duluan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya bukan ingin bertanya karena ini cuma satu-satunya fasilitas pertama saya bisa sedikit kasih masukan. Ya, jadi pertama terima kasih banyak buat Bunda yang udah memfasilitasi kita acara seperti ini. Karena biasa acara seperti ini saya hadiri di Jakarta atau di Medan biasanya. Dan ini perdana ada yang di Aceh. Nah, saya berharap ke depan akan ada acara seperti ini untuk berkelanjutan, Bunda. Ya, jadi karena kenapa ya seperti yang kita tahu ya 10 anak muda bisa mengguncangkan dunia gitu. Karena jujur influencer di Jakarta di Medan tuh kompak banget. Mereka sangat kompak. Saya pernah menghadiri acara Ustadz Hadi Dayat, itu bahkan hampir semua artis selalu ada acara seperti itu sebulan 2 kali Bunda. Nah, makanya mungkin ke depan ya Bunda dengan Bang Bro Afdal ya bisa memfasilitasi ini. Karena saya pernah menghadiri kajian juga Ustadz Amri Fahmi subuh biasa di Babu Taqwa.
yang hadir 90% orang tua. Anak muda sangat jarang terlihat. Sedangkan seperti tadi kajian Ustadz Ananda Taki ya, gimana caranya kita anak muda ini bisa membuat FOMO ke kajian. Sekarang kan lagi FOMO padel nih. Nah, di Jakarta saya pernah menghadiri juga di Blok M, itu 90% anak muda masuk aja perlu antri. Mungkin ada teman-teman juga yang pernah ke Blok M ya, kajian. Nah, makanya saya pinginnya mungkin ke depannya kita bisa kompak. Instagram kita gunakan hari ini untuk hal yang baik. Mungkin nanti di waktu yang lain banyak hari ini saran-saran dari saya yang kita mungkin bisa diskusikan. Karena ini tadi waktunya terbatas. Sebelumnya terima kasih banyak untuk Ustadz Anataki ya, untuk moderator juga sahabat saya Ustadz Mujtahid dan Bunda, dan juga untuk Bang Afdal dan juga Kepala Ikat ya Ustadz Khalid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Untuk yang terakhir kesempatan untuk perempuan. Oke, ini yang di depan. Singkat padatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bella Tania Armanda. Kebetulan saya perwakilan dari salah satu komunitas kecil yang ada di Banda Aceh, yaitu Partner Berbagi. Nah, komunitas kecil kita ini bergerak di setiap Jumat dan alhamdulillahnya itu rutin setiap Jumat dan sudah berlangsung selama 2 tahun. Di sini juga kita bekerja sama dengan kakak-kakak dan abang-abang influencer, di mana setiap Jumatnya kita memposting flyer untuk ke setiap kegiatan kita, gitu. Nah, di sini yang saya ingin tanyakan kepada Ustadz, bagaimana Ustadz, ini kan di tim Partner Berbagi ini ada beberapa tim gitu yang setiap Jumatnya bergerak untuk mensukseskan kegiatan kita di setiap Jumatnya. Tapi di dalam tim ini otomatis ada seperti gimana ya? Maksudnya rasa ingin fokus atau enggaknya gitu. Kita punya tim inti yang berjumlahkan 15 orang dan juga ada ada relawan yang setiap Jumatnya itu berganti. Nah, kalau untuk tim inti ini Ustadz, kadang-kadang ada sedikit mungkin keraguan ya, dan timnya juga bukan anak muda Ustadz. Kebetulan tim-timnya itu ada emak-emak, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak juga yang ikut bergabung di setiap Jumatnya. Nah, di situ gimana caranya kita untuk tetap fokus supaya kegiatan kecil ini, apalagi di Banda Aceh, belum ya, maksudnya saya merasa kayak anak-anak muda ini harus terus bergerak di bagian berbagi gitu. Nah, gimana caranya kita supaya tetap fokus untuk berbagi dan meyakinkan kepada tim kita ini supaya tetap harus semangat gitu berbaginya, jangan ada keraguan sedikit pun gitu Ustaz. Mungkin dari saya itu aja. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, jangan lupa di follow Ustaz nanti. Oke. Baik. Teman-teman lain juga. Terima kasih, kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan dan 1 masukan. Saya tidak mengulang lagi karena saya melihat Ustadz mencatat dengan baik. Dipersilahkan Ustadz. Baik. Pertama dari Bang Mufadhal ya, tentang konsistensi konten. Ini singkatnya gitu ya, kurang lebih. Salah satu yang bikin micro influencer ini kurang konsisten karena mereka sangat semangati oleh jumlah views. Jadi kalau udah ngonten berkali-kali viewsnya nggak rame, biasanya konsistensinya menurun. Tapi kalau viewsnya gede, biasanya semangatnya nambah gitu. Mungkin secara teknis saya bisa ngasih beberapa masukan ya. Pertama, banyak banget kita yang bikin konten itu nggak pernah ngeriset. Bahkan orang-orang teman-teman para stand up komedian aja, mereka kan sebelum bikin konten mereka riset kan, jadi riset segala macam baru mereka ngonten terus jadi bahan gitu. Tapi kita bikin konten nggak pernah riset, baik riset objek maupun riset segmentasi. Saya bikin kurikulum sekolah karena dulu sempat belajar juga di beberapa tempat. Ketika saya ke New Zealand, ke Jepang, saya coba belajar dari mereka bagaimana bikin kurikulum internasional. Jadi kita punya lah kurikulum dengan referensi-referensi yang macam-macam. Salah satu referensinya ada Singularity University di Amerika. Metode pendidikan yang ada di Singularity University itu
mereka kalau misalnya mau ngide, itu tuh syarat boleh ngide itu adalah 90%-nya riset, 10%-nya ide. Jadi ketika mereka presentasi, mereka akan ngomong hasil riset saya begini sampai porsinya kurang lebih 9:1 gitu. Kalau kita kan kadang-kadang nggak pernah ngeriset, menurut saya subjektif. Akhirnya nggak tepat sasaran. Saya pulang dari Mesir 2006, saya baru bikin tren 2014. Selama 8 tahun, saya mungkin nggak bisa mengklaim itu sebuah riset, tapi saya bisa klaim itu sebuah sosial eksperimen. Saya pelajari, saya masuk, saya main skateboard, saya main surfing, bla bla bla, karena pengen kenal dunia anak muda sedalam-dalamnya. Baru kemudian kita tentukan metodologi apa yang tepat buat mereka, siapa segmennya. Saya bikin semacam teori sederhana buat saya, segmentasi dakwah itu apa aja. Memang riset sih. Begitu kita udah riset, itu tuh benar-benar tepat sasaran. Dan kita nggak akan terpengaruh lagi dengan misalnya, kan kalau nggak riset itu kayak orang lempar granat nggak jelas siapa targetnya. Sehingga dia ngerasa kok nggak ada yang mati ya, kok nggak ada yang kena ya. Tapi kalau orang yang riset itu kayak sniper, nggak perlu banyak. Dia kena satu juga udah cukup buat dia, karena itu emang targetnya dia dan itu berpengaruh misalnya. Makanya menurut saya secara teknis masukannya adalah buat para micro influencer ini belajar tentang teori riset secara mindset, namanya analytical thinking. Dalam dakwah itu disebut dengan fiqhul waqi'. Kata para ulama, fiqhul waqi' bagi seorang dai itu hukumnya wajib. Gak bisa kita berdakwah tapi kita gak ngerti waqi', realitas dakwah kita gitu. Terus kita dakwahnya menurut saya, menurut bacaan saya, menurut teori yang saya pahami. Walaupun wawasannya benar, tetapi analisanya gak benar. Padahal dalam design thinking, analytical thinking itu sesuatu yang penting sekali. Makanya buat para micro influencer, yuk kita belajar teori tentang riset, teori tentang mempelajari sesuatu secara mendalam. Banyak banget lah sekarang, kalian bisa cari di AI teori-teori tentang riset itu, jadi kita pakai. Yang kedua, dalam dakwah khususnya nih, dalam dakwah kita tuh kurang sekali ada sentuhan beauty-nya. Padahal para ulama mengatakan kesempurnaan itu kalau mencakup 3 hal. Hak, khair, jamal. Hak itu artinya kebenaran, khair itu artinya kebermanfaatan, impact, jamal itu artinya keindahan. Dan Al-Quran sangat sering bicara tentang aspek jamal. Fiha jamalun hina turihuna wa hina tasrahun wa usarrihkunna sarahan jamilah. Sampai masalah perceraian aja dalam Al-Quran, ini agak kontroversi ya. Ngomongin perceraian tapi ngomongin tentang keindahan. Aku akan ceraikan kalian dengan perceraian yang indah. Saking pentingnya unsur jamal, unsur keindahan. Ketika Allah bicara tentang ternak, pada ternak itu ada keindahan waktu dia pagi-pagi dilepaskan ke padang rumput dan sore-sore dia datang lagi ke kandangnya. Di situ tuh ada pemandangan yang indah. Kenapa Allah nge-mention kata jamal kalau itu nggak penting? Sehingga para ulama mengatakan kesempurnaan itu mencakup 3 hal. Hak, dakwah itu udah cukup di hak. Kita selalu ngomongin Allah berfirman, Rasulullah bersabda, itu hak banget tuh. Pertanyaannya, dakwah itu impactful nggak sih? Khair nggak sih gitu? Seberapa berdampak ucapan kita, seberapa berdampak program kita kepada masyarakat? Mungkin ini ya 50-50 lah. Tapi yang paling kurang menurut saya justru unsur yang ketiga, jamal, beauty-nya. How to say-nya, how to deliver-nya, pemilihan diksinya, penampilannya. Nih saya kasih salah satu contoh hadis yang masalah jamal itu dinotis. Hadis Jibril dari Umar bin Khattab, riwayat Imam Muslim. Ketika Jibril mengajarkan Islam, iman, ihsan dan asyaratis sa'ah, tanda-tanda kiamat. Itu kan dikenal dengan istilah umus sunnah ya, induknya sunnah. Ketika Umar menceritakan kisah Jibril datang, yang dinotis oleh Umar apa? Syadidu sawadis sya'r wa syadidu bayadith thiyab. Laki-laki itu punya rambut yang sangat hitam mengkilap, kayak dikasih gel gitu. Dan laki-laki itu berpenampilan dengan pakaian yang sangat putih, artinya nggak ada lecek, nggak ada kotorannya sama sekali. Kan jamal. Bahkan ketika laki-laki itu pergi, kata Umar, aku masih dalam keadaan menoleh ke arah dia sampai dia hilang. Saking kagumnya Umar kepada penampilan laki-laki itu, dan ternyata laki-laki itu adalah malaikat Jibril. Berarti unsur jamal dinotis di situ. Selain unsur haknya adalah Islam, iman, ihsan dan seterusnya. Maka kalau boleh kasih saran buat teman-teman, coba perhatikan lagi unsur beauty-nya,
editingnya, color gradingnya, terus juga narasinya, diksi-diksinya. Mungkin kalian pikir saya kayak gini nih apa adanya. Enggak, ini bukan apa adanya, ini konsep ini. Saya pakai kupluk ini konsep. Saya pakai baju pantai Rastafarian ini konsep. Bukan asal, Ustaz senangnya asal kurang rapi. Bukan, ini konsep. Sejak saya masuk ke segmen dakwah anak muda, saya rubah penampilan saya yang dulunya Mesir banget, jubah Mesir, sorban, saya ceramahnya gini. Hai tanya orang Aceh, ya? Orang Aceh kuliah Mesir, kibang kira-kira. Yang menang kan? Nah, begitu masuk ke segmen anak muda, saya rubah pakai flanel kotak-kotak, celana. Ya, mungkin saya memilihnya lebih ke street culture, sehingga akhirnya masuk ke dunia mereka itu jamal. Orang pikir mungkin nggak penting, padahal itu penting loh. Makanya mungkin buat teman-teman yang konten, yang menginfluence, oke, haknya udah dapat nih, menginfluence sebuah pesan-pesan yang positif. Khairnya berdampak misalnya. Sekarang pertanyaan yang ketiganya, beauty nggak? Enak nggak didengar gitu? Enak nggak dinonton gitu? Orang bertahan lama nggak nonton konten kalian? Jangan-jangan color gradingnya tuh bikin orang silau. Jangan-jangan suaranya tuh bikin orang nggak nyaman. Jangan-jangan musiknya tuh back soundnya itu kurang semilir atau apalah gitu. Itu kan ada teorinya. Coba belajar lagi tentang teori beauty atau jamal. Karena kebatilan aja dibungkus dengan keindahan, sehingga kebatilan yang indah itu lebih diterima daripada kebenaran yang tidak dibungkus dengan keindahan. Itu kalau boleh ngasih saran dari pertanyaan Bang Mufaddal. Yang kedua, pertanyaan Kak Siti ya. Gimana sih cara kita menginfluence diri sendiri, nggak jadi cuman pencitraan doang. Sebetulnya menjadi seorang influencer itu juga latihan jujur. Saya sering bilang sama Ustadz Ivan ya ketika diskusi, saya nggak mau ngomongin sesuatu yang saya sendiri kayaknya ngerasa kayak aku nggak gitu deh gitu. Makanya saya kalau jawab pertanyaan orang itu jarang jawabnya pakai narasi dalil. Saya lebih sering pakai analogi-analogi yang saya sendiri juga yang kayak gitu. Jadi nggak mau jadi kayak kalau ngomong itu kayak keren banget gitu, aslinya nggak gitu kan, ini nggak jujur ya. Bahasa lainnya mungkin munafik lah ya. Saya nggak mau jadi influencer munafik. Jadi apa yang saya ngomongin ke orang ya emang kayak gitu sayanya. Jadinya belajar jujur, walaupun kita ya kejujuran kita pasti nggak seperti Rasulullah, karena Rasulullah sempurna. Kadang-kadang kita ya ada bohong-bohongnya lah dikit ya. Sebetulnya bukan bohong sih, agak sedikit dibumbuin gitu kan. Tapi bagaimanapun juga belajar jujur. Jadi ketika kalian menginfluence orang tentang kebaikan, kalian juga tertantang untuk aku harus ngamalin ini gitu. Kan itu jadi kebaikan. Daripada kita, aku pengen bikin konten ini, enggak. Aku pengen jadi orang ini, misalnya dalam konteks tadi, saya lagi concernnya di isu ekologi ya. Ini nih bukan berarti saya nggak setuju dengan sesuatu. Saya tuh punya kesempatan masuk ke bisnis tambang dan saya ada saham lah sedikit di sana. Tapi begitu saya banyak bicara tentang isu ekologi, saya berhenti, saya jual beberapa alatnya. Saya kayaknya saya nggak hati saya tuh nggak enak gitu, mau ngomongin ini nggak lepas gitu. Saya lagi selamatin laut Indonesia, tapi mesin saya lagi ngerok misalnya kan nggak gimana gitu rasanya. Walaupun saya setuju ya dengan green mining ya, kan ada konsep tambang yang ramah lingkungan kan. Tapi maksudnya saya sendiri ngerasa kayak, aduh lo nggak benar lo ngomongnya kayak gini, tapi nyatanya nggak kayak gitu. Nah, jadi kita coba pelan-pelan belajar lebih jujur aja kepada diri kita sendiri, dan justru konten-konten kita itu berarti menjadi sebuah jalan kita untuk berubah. Jadi jadilah seseorang yang lebih jujur. Yang terakhir Kak Bella, mungkin kalau nggak salah tangkap gimana nyemangatin tim ya, karena tim iman naik turun kan semangatnya kadang-kadang gimana, terus belum lagi nanti ada konflik internal, konflik horizontal, dan itu biasalah dalam sebuah organisasi gitu. Makanya menurut saya setiap organisasi atau jamaah itu harus ada imamnya. Imam itu menurut saya kalau dalam dakwah itu bukan ketua tapi pembimbing, harus ada gurunya. Saya menyarankan setiap dakwah ini, atau walaupun dakwahnya bukan di isu agama tapi di isu-isu yang lain, tetap dibimbing oleh seorang ustadz yang bisa menengahi kalau ada konflik, bisa menyemangati kalau lagi pada futur. Itu fungsi dari pembimbing itu kayak gitu. Karena kalau ada konflik horizontal, biasanya kita nggak bisa nyelesain sendiri. Yang bisa nyelesain itu yang di atas gitu. Yang di atas itu biasanya ya guru yang dipercaya, yang
ikutin gitu. Saya punya organisasi dakwah. Begitu ada konflik horizontal yang nggak bisa diberesin sama ketua, sama mereka, saya intervensi, biasanya alhamdulillah beres. Dan itu yang terjadi sama Rasul dengan para sahabat kan. Terjadi konflik antara Abu Ayyub dengan Bilal misalnya, atau antara Sayyidah Aisyah dengan Abdullah bin Zubair. Siapa yang menghubungkan mereka, mentaklif mereka? Ya orang yang mereka dengar, yaitu Rasulullah SAW. Jadi memang mungkin secara sini semuanya jawabannya teknis ya. Saya nggak mau lebih ke hanya retorika aja. Teknisnya Kak Bella sama teman-teman cari seseorang yang didengar, misalnya Bunda Eliza gitu ya. Semoga Bu Wali menjadi orang tua kita dalam banyak hal teknis juga, walaupun secara waktu pasti beliau sibuk banget. Tapi sesekali beliau ngirim voice note ke anak-anak di komunitasnya Kak Bella, teman-teman semangat ya. Itu langsung bergelora itu. Karena ada orang yang didengar. Atau kalau laki-lakinya ada Bang Afdol gitu ya, Bang Afdol sekali-kali datang cuma nongkrong doang, ngopi gitu ya, sangar biar saling ngerti sama kalian gitu kan. Udah gitu pulang, nggak ikut ke programnya, jadi itu. Jadi teman-teman, alhamdulillah kalau di Kota Banda Aceh, Bunda Eliza, Bang Afdol udah menginisiatif untuk mengkolapskan kita semuanya. Karena emang menurut saya Bunda, kalau maaf kalau lancang, cara paling gampang membangun sebuah kota itu kalau yang low budget itu adalah kolaborasi. Jadi kalau misalnya pemerintah kota bisa mengconnecting the dots, menghubung-hubungkan di antara titik-titik potensi yang sangat banyak ini, cuman menghubungkan aja, insya Allah Banda Aceh akan terbangun dengan sendirinya, bahkan dengan people power ataupun dengan kekuatan smart citizen ini insya Allah. Oke. Ini berhubung waktunya sangat singkat, ada satu sesi lagi yang ingin bertanya singkat, padat dan lebih jelas. Oke, yang pertama yang perempuan ini, yang siapa namanya? Oke, enggak. Oke, dipercepat, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin Bunda, Bang Bro Wakil, Ustadz Anantaki. Salam kenal semuanya, saya Putri Trisna. Di sini yang pastinya jujur, ini tuh momen yang udah saya tunggu-tunggu dari tahun ke tahun, bulan ke bulan untuk langsung berjumpa dengan Ustadz Anantaki. Terima kasih buat Bunda Eliza dan Bro Wakil. Jujur saya gemetar ya guys. Sumpah ini gemetar Ustadz, bentar ya. Ustadz, di sini saya mau bertanya, reputasi dan nama baik adalah harta yang ternilai dan sangat mempengaruhi kita ke depan, apalagi kami perempuan dan bisa dibilang konten kreator atau influencer. Perempuan seringkali dilumpuhkan dengan identitasnya, karena ya kami perempuan. Singkat saja, gimana sih Ustadz caranya agar kita tetap optimis, mental kontennya stabil, nggak insecure, karena kadang niatnya itu menginfluencer. Dan yang nggak sepaham sama kita tuh melihat itu cuma sekedar pencitraan. Terkadang banyak orang yang udah sangat terbantu dengan apa yang kita posting, dengan apa yang kita berikan di sosial media, gitu kan. Bentar, tunggu kan. Oke, dipersingkat. Iya. Sedangkan sekarang sosial media adalah salah satu yang sangat penting di era zaman modern sekarang. Bahkan hari ini saya bisa bertemu dengan Bunda Eliza, Bro Wakil, Ustadz Anantaki, Ustadz Amri, itu karena sosial media sebagai influencer. Oke, baik, sudah dipahami pertanyaan. Terima kasih. Oke, itu aja. Sekian dan terima kasih Ustadz. Oke, persilakan ke Bang Barber, Abang Barber. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salut menturi mendum nan lon nai, lon dari komunitas hip hop dan barber. Profesi lon penari break dance dan tukang koho. Jadi Oke.
Jadi acaranya menarik karena menjaga identitas kota, otomatis menjaga identitas Aceh. Karena zaman jino anak muda dan ramai orang Aceh nyanka susah untuk menjaga identitas. Termasuk acara-acara forum formal lagi bahasa Aceh susah dah merempok. Makanya lo ngebahasa Aceh, lo yakin sih 80% mufom bahasa Aceh. Mehana mufom Google karena bahasa Aceh nadi Google ini. Oke. Ya kan? Oke. Jadi saran untuk Bunda Eliza, Bang Afzal, pegang kegiatan-kegiatan yang menciptakan identitas Aceh karena yang penting. Lun kedua merasa bahwa mehana identitas tanya memang susah untuk dihargai oleh orang lain. Dan untuk Ustadz Amri, Ustadz Ananataki, seperti karena lo mungkin sabo gampung agak kurang melo Ustadz biasa tungku biasa kamu gitu. Oke. Jadi urunnya bagi lon urung-urung yang membawa identitas Aceh dalam pidato, dalam cara berpikir. Mudah-mudahannya untuk terinspirasi ke mandum influencer Aceh supaya terciptakan identitas Aceh dengan konten-konten yang mandum. Oke, terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi yang perempuan. Saya harus memilih yang bercadar kali ini. Oke. Nggak seimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya perkenalkan Bunda, Ustadz dan teman-teman semuanya. Nama saya Nisrina Salsabila. Saya adalah seorang putri hijab influencer Aceh tahun 2024 dan sekarang Nisrina adalah seorang Miss Hijab Indonesia tahun 2025 perwakilan Aceh. Nisrina juga sebagai anggota remaja Masjid Raya Baitur Rahman Aceh. Nah, di sini karena Nisrina sebagai perempuan dan hijab, tentunya putri hijab dan influencer juga. Bunda, kita bisa lihat ya trending sekarang, trending hijab mungkin macam-macam gitu. Dan yang lagi trending belakangan ini adalah tren hijab yang mungkin nampak leher. Mungkin mereka mau tetap trending gitu, tapi mereka lupa akan syariat-syariatnya gitu. Nah, di sini kan kadang teman-teman ini maunya nyaman gitu ya, nyaman baru mau istilahnya bertahan di tahap itu. Tapi bagaimana teman-teman kita lihat yang sekarang ini biasanya terjadi hal-hal seperti itu karena frustasi gitu. Karena mungkin ikut trending, kalau misalnya nggak ikut tren kayaknya kalah saing ataupun kalah pamor lah kayak gitu. Nah, gimana menurut Bunda cara kita mengajak nih, Ustadz Hanan Atiki juga ya, mengajak ini teman-teman untuk kita bisa ikut tren gitu, tapi kita tetap ingat akan ranah kita gitu. Oke, pertanyaan sudah dipahami, terima kasih. Yang terakhir untuk yang laki-laki. Wow. Oke. Saya harus mewakili anak masjid. Satu Ustaz Akbar saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Akbar dari pengurus Masjid Oman Al-Makmur, Gampung Bandar Baru. Singkat saja Ustaz, kami punya cita-cita untuk mengembalikan marwah Islam khususnya Aceh melalui masjid layaknya Rasulullah SAW dan para ulama dan umara kita dahulu. Pertanyaannya, Ustadz Hanan memulai tren dari Masjid Al-Latif di Bandung. Kami mohon masukan dan arahannya sebagaimana Ustadz membangun tanda kutip peradaban di Kota Bandung terkait Islam di sana. Kami mohon masukan untuk kami di Kota Banda Aceh supaya masjid bisa menjadi sumber peradaban di Kota Banda Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Alhamdulillah kita sudah mendapatkan 3 pertanyaan tadi dan 1 masukan dari Bang Nay. Kami persilakan untuk Ustadz Hanan Ataki untuk
Baik, yang pertama mungkin dari Kak Putri ya, tentang dinamika di sosial media. Kak Putri, mana tadi Kak Putri? Oh ya, pernah viral nggak Kak? Selalu viral. Viralnya viral dihujat atau viral dipuji? Balance ya. Berarti udah pengalaman ya dihujat ya? Kurang ya? Karena saya sering viral. Saya sering dihujat di sosmed, difitnah segala macam. Jadi saya bilang salah satu hal yang harus kita siapin kalau mau terjun ke dunia sosial media itu adalah mental. Dan secara mental health nih, dalam teori mental health, mungkin salah satu yang perlu kita coba kuatin itu adalah self boundaries. Jadi batasan personal kita. Jadi self boundaries itu sangat kita pakai kalau kita lagi dalam kondisi dihujat di sosial media. Mana yang bikin kita sedih, mana yang bikin kita nggak sedih, itu kita harus bisa screening. Nggak semua komen itu harus kita take note gitu. Nggak semua komen itu harus kita pikirin, overthinking, nanti jadi overreaction. Nggak semua. Jadi saya udah bisa cuek terhadap apapun pendapat orang, karena memang belajar nggak peduli itu sunnah Nabi loh. Saya mau datangkan buktinya. Walaupun narasi ini populer tapi jarang dilihat dari POV ini ya. Nggak peduli itu sunnah Nabi, dan nggak peduli itu adalah teori self boundaries, namanya emotional boundaries, batasan emosional untuk tidak peduli terhadap yang toksik. Apa dalilnya? Ketika Nabi pulang dari Taif, kan kita tahu kejadian di Taif itu Nabi dibully kan, secara fisik, verbal, macam-macam lah, abusive banget lah. Pulang dari Taif, Nabi itu kan curhat sama Allah di kebun kurma. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni aw ila aduwin malaktahu amri illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Ya Allah, engkau lihat gimana hari ini aku dibully, aku dihancurkan, aku diusir bla 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 bla. Tapi ya Allah, apapun itu selama engkau tidak marah, aku enggak peduli. Jadi kalimat gak peduli itu memang teori mental self boundaries yang udah diajarin Nabi. Cuma memang selama ini kan hadis itu gak pernah dilihat dari POV mental health kan. Karena saya seorang dai anak muda, saya selalu ngelihatnya dari POV anak muda. Salah satunya isu mental health, dan dalilnya ada. Berarti belajar illam yakun bika alayya ghadabun fala ubali itu penting dalam sosial media. Pokoknya ya Allah, kalau engkau gak marah dengan apa yang aku lakukan, terserah manusia mau marah mau gimana juga, la ubali, aku nggak peduli ya Allah. Kalau kalian makin kuat nggak pedulinya terhadap hal-hal yang abusive dan toxic, insya Allah kalian akan lebih kuat menghadapi sosial media. Jadi itu saran buat Kak Putri. Kedua, makasih buat Bang Nay, hip hopper dan juga break dancer ya, luar biasa dengan gaya Jamaikanya. Saya pengen rambut kayak gitu, emang nggak bisa, keren ya rambutnya, masya Allah. Ya. Dulu saya juga pengen belajar break dance, jadinya skate aja. Jadi belum sampai ke break dance, kayaknya keberatan badan kali ya, kurang slim kayak Bang Nay. Makasih ya masukannya dan juga apresiasinya. Kemudian yang ketiga, saya yang cuman kedengar nama belakangnya Kak Sabila, maaf ya kalau salah, Kak Sabila ya. Nama panjangnya tadi apa? Nisrina, Kak Nisrina. Sebagai seorang hijab influencer. Tadi pertanyaannya buat Bunda Eliza sebetulnya. Jadi nanti dijawab sama Bunda Eliza aja. Kalau dari saya tentang tren yang kadang-kadang bikin orang galau gitu, yang mau ngikutin yang mana, terus kita sebagai salah satu trendsetter yang arahnya lebih menjaga hak, ya berarti challenge diri kita. Saya nggak suka banget dengan keluh kesah tuh, saya nggak suka. Saya lebih suka men-challenge diri saya. Saya ada masalah tuh challenge, bukan ada masalah kok gini ya. Saya nggak suka alias atau syakawa, saya nggak suka. Saya lebih suka ya udah saya harus cari solusi apa misalnya. Berarti mungkin Kak Nisrina ya jadi challenge nih buat Kak Nisrina sama teman-teman untuk bikin lebih beauty lagi. Kan beauty bukan hanya tentang kecantikan fisik kita ya, tapi tentang editingnya, how to say-nya, POV-nya. Jadi bikin dakwah atau pesan-pesan yang haknya jelas,
lebih mudah dan lebih menarik daripada yang haknya abu-abu gitu. Kan ini tentang, bukan hanya tentang hak dan batil, tapi tentang how to say-nya. Makanya Nabi SAW itu dalam haji wada itu kan memvalidasi kan metode dakwah beliau dengan kata-kata ala hal ballaghtu, udah sampai belum? Kalau kita kan pakai dalilnya baligh anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Pertanyaannya, baligh itu artinya sampaikan tapi nggak mikirin sampai atau enggak. Dalam ilmu komunikasi nggak disebut berhasil komunikasi hanya dengan mengucapkan. Baru disebut komunikasi itu berhasil kalau diterima. Jadi acceptance itu bagian dari syarat komunikasinya berhasil. Nah, Nabi memvalidasi acceptance itu dalam haji wada dengan kata-kata ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu, ala hal ballaghtu. Berarti kan acceptance itu penting. Makanya kita perlu belajar tentang ilmu komunikasi yang sampai diterima, bukan hanya oh nggak apa-apa nggak diterima, namanya juga dakwah emang ditolak. Yang penting kita sampaikan aja. Oke, tapi itu belum sempurna narasinya. Jangan parsial dalam menyampaikan narasi agama, harus komprehensif. Ternyata nggak cukup menyampaikan aja tapi udah sampai belum, itu evaluasi metodologi komunikasi kita. Yang terakhir dari Bang Akbar, tren alatif ya. Balik lagi ke pertanyaan yang tadi pertama Bang Mufaddal kalau nggak salah, riset Bang. Jadi alatif itu hasil bukan riset juga sih, saya nggak berani klaim riset, tapi sosial eksperimen saya di situ 8 tahun. Yang tadinya jamaahnya 20 orang, kalau Persib lagi tanding pengajian libur karena semuanya nonton Persib. Tapi setelah 8 tahun kita pelajari tentang dunia anak muda, saya main sama mereka, saya jalan sama mereka, saya jadi ngerti gimana cara saya merangkul mereka. Jadi mungkin yang perlu dilakukan sama para pegiat dakwah ini riset secara lebih serius saja dengan segala macam metodologinya. Allahu a'lam. Oke, baik. Ini secara waktu Bunda kita sudah selesai. Berarti kita padai sampai di sini. Dan kalau kita melihat Bunda tadi senyumnya dan Bro Afdal itu ketika penyampaian dari Ustaz Hanan, insya Allah ke depan akan sering Ustaz Hanan ke Banda Aceh. Dan kali ini kita lihat memang sengaja kayaknya di setel waktu yang sempit supaya kita akan dapat waktu yang lebih panjang untuk kesempatan di waktu yang akan datang. Mungkin closing statement sedikit dari Ustaz Hanan sebagai penutup. Oke, baik, dan insya Allah nanti malam kita lanjutkan. Untuk kali ini kami sering dengar Ustaz sampai nangis-nangis itu yang ulang-ulang didoain sama Ustaz Hanan. Untuk kali ini khusus untuk influencer ini mau juga didoain walaupun sedikit sama Ustaz Hanan. Kami minta kesediaan Ustaz Hanan untuk memberikan keberkahan doanya bagi kami. Ya, sebelum saya masuk ke sesi doa, boleh CTA dikit nggak Bunda? Call to actionnya dikit buat teman-teman. Saya yang ada hashtag nggak di Pemkot kota yang bisa di Mbak Banda Aceh kota kolaborasi. Saya pengen ngajak teman-teman influencer semuanya setiap kali ngonten, khususnya yang hari ini ya, kan pasti ini jadikan konten kan walaupun cuma foto atau apa ya. Tolong pakai hashtag yang sama karena kesamaan hashtag itu akan memudahkan algoritma untuk membangun kota kita. Jadi salah satu cara membangun kota di sosial media itu samakan hashtag. Jadi apa tadi hashtagnya? Banda Aceh Kota Kolaborasi. Jadi kita samain dengan segala macam hashtag yang banyak. Salah satunya Banda Aceh Kota Kolaborasi. Setuju? Jadi hari ini kita coba pakai hashtag itu bersama. Nanti kita akan coba diskusi lagi dengan Bunda, dengan Bro Afdal mau pakai hashtag apa lagi yang lain tambahan supaya pencarian di algoritma sosial media itu semakin mudah untuk didapetin. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kulluh wa lakash syukru kulluh wa ilaika yurja'ul amru kulluh sirruhu wa alaniyatuh. Fa ahlun anta an tuhmad wa ahlun anta an tu'bad. La ilaha illa antal ahad
الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إليك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وبك حاكمنا نعوذ بعزتك أن تضلنا أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل عسر يسرا ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين اللهم وفق عمراءنا وأمراء المسلمين اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم أعطي كل واحد منا مسألته وقضي كل واحد منا حاجته يا سامع الدعوات يا قاضي الحاجات يا الله يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا الله يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan lantunan doa dari Ustadz Hanan Attaqi. Para hadirin semuanya, ada seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini dikenal sebagai salah satu sahabat yang sebagai petualang. Beliau setelah berkelana ke banyak tempat, dan ketika beliau ingin memasuki kota Madinah, apa komentar beliau? Saya belum berjumpa dengan Rasulullah, tapi baru sampai ke pintu kota Madinah, saya sudah mencium aroma positif yang ada di kota Madinah. Mudah-mudahan dengan berkat ilmu yang diberikan oleh Ustadz Hanan Attaqi pada hari ini, kita dengan latar belakang apapun kita, mari kita bangun positive vibe di kota Banda Aceh ini. Banda Aceh ini tempat kita bertumbuh, dan nanti ketika tua kita juga akan berada di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada hari ini dapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk selanjutnya ini ada agenda foto bersama. Saya mohon bantuan arahan dari teman-teman yang biasa di ruang ini, bagaimana formatnya kita foto bersama sekali. Oke, baik. Oke, mohon izin kita berdiri semuanya. Ini diarahkan. Oke, kita ke bawah. Abang setelah ini serah terima diskusi, serah terima itu nanti buku. Oke. Ya, bisa merapat dengan tidak terlalu dempet. Insya Allah dapat semuanya. Oke, bisa lebih mundur lagi, lebih mundur ke belakang.
Ya biar kameranya izin kita tertib. Bisa. Oke. Hitungan ketiga mundur 5 langkah. 1, 2, 3. 1, 2. Ayo mundur 5 langkah. 1. Untuk semuanya kita mohon untuk mundur 3 langkah dulu ya, 5 langkah ya, biar nampak semua. Kalau nggak akan nampak semua nanti abang-abang ya, kakak-kakak. 5 langkah mundur ya semua mundur 5 langkah, boleh mundur lagi, kalau nggak akan nampak di frame kamera semua nanti. Oke, mundur semua dulu, kakak-kakak mundur semua kak, biar kita langsung foto ya, ntar lagi udah mau maghrib. Boleh 5 langkah kakak, Kak Anggun boleh mundur 5 langkah kak ya. Ustadz boleh mundur lagi Ustadz, biar nampak semua, kalau nggak akan nampak semua. Mundur lagi. Oke, 5 langkah mundur ya. Mohon maaf semuanya. Kakak-kakak mundur semua biar masuk kamera semua ya. Bang, boleh bang, mundur lagi bang. Biar nampak semua, biar rapi ya. Oke, foto dulu ya semuanya ya.